Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Bimo di channel Bires25. Setelah sekian lama tak upload karena sibuk nganggur aja gitu. Kali ini saya kembali dengan merangkum film berjudul Downsizing yang dirilis pada tahun 2017. Ya udah nggak usah berlama-lama, kita langsung aja gaskeun ke alur ceritanya, oke? Finally born fruit. And today we are proud to... Film diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Jorgen. Nampaknya ia baru saja menemukan sebuah penemuan yang nantinya akan mengguncang dunia. Lima tahun kemudian, pada suatu hari digelar semacam pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang penting dan para petinggi negara. Yang mengejutkan adalah seseorang memperlihatkan Dr. Jorgen yang sudah berubah menjadi kecil, kurang lebih seukuran kanyut lah gitu. Ternyata penemuan Dr. Jorgen 5 tahun yang lalu adalah penemuan yang mampu memperkecil ukuran sel, yang intinya penemuan tersebut bisa merubah makhluk hidup yang berukuran normal menjadi kecil. Pada pertemuan itu, Dr. Jorgen berkata bahwa penemuannya bisa mengatasi berbagai permasalahan dunia. Contohnya saja, satu kantong kresek ukuran normal bisa menampung kotoran dan sampah 36 manusia mini selama 4 tahun. In this afternoon session is... Sepuluh tahun kemudian, kita akan diperlihatkan pada seorang pria biasa saja bernama Paul. Pada saat itu, penemuan Dr. Jorgen sudah terdengar ke seluruh antero raya dan sudah tidak dianggap aneh lagi. Melihat hal itu, Paul dan sang istri berminat untuk mengikuti program tersebut. Ditambah, ia melihat temannya yang sudah mengikuti program Dr. Jorgen lebih dulu. Teman Paul menjelaskan dengan hidup menjadi kecil, mereka bisa merasakan hidup yang jauh lebih baik. Bahkan yang tadinya hidup dengan harta yang biasa saja di dunia kecil bisa menjadi luar biasa. Carol, man, and ambitious like the rest of my family. But now Carol and I, downsizing is about saving yourself. Suatu hari, Paul dan sang istri melihat semacam show dari orang kecil, yang mana orang itu memperlihatkan kelebihan yang ia rasakan semenjak menjadi kecil, yaitu rumah mewah, harta berlimpah, dan semacamnya. This is the house of anybody's dreams. Why an average guy like me would... Busy day. Busy doing what, sweetheart? Oh, no, Jeff, you've good. Just another diamond. Setelah itu, Paul berkonsultasi untuk program ini, dan sang konsultan mengatakan tabungan yang dimiliki Paul sebesar $125.000 akan menjadi $125 juta di dunia kecil. Jadi Paul dan sang istri tidak usah capek-capek kerja, tinggal nikmati sisa umur dengan santuy. You're solidly inside the blue chip zone and leisure. I would do it in a heartbeat. But my husband... Setelah menjual semua aset milik Paul di dunia normal, Paul dan sang istri pergi ke pulau bernama Lesorland dengan menaiki bus. Yang di dalam bus tersebut juga disediakan tempat khusus untuk orang-orang kecil. Sebelum menjalani proses pengecilan, panitia program menjelaskan bahwa program ini bisa berakibat kematian dan kecacatan. Namun nampaknya Paul dan sang istri sudah siap akan hal itu. That the procedure could result in injury permanent. Yes. Yes. Paul dan yang lainnya harus dibersihkan dari benda-benda mati seperti rambut, bulu hidung, bulu kaki, bulu ketiak, bulu yang di bawah, upil, cilih, karang gigi, sampai karang taruna. Setelah bersih, kemudian mereka ditempatkan di sebuah tempat khusus untuk memulai proses pengecilan. Setelah selesai, mereka bertemu dengan para perawat kecil dan di sini Paul terkejut karena mendapat kabar bahwasannya sang pamajikan tidak ikut dengannya karena tidak kuat meninggalkan Besti dan keluarganya. Don't hate me. Please don't. You're not leaving me here. Jika sudah kecil tidak bisa dibesarkan lagi, jadi mau tidak mau Paul harus hidup sendiri di dunia kecil tanpa ditemani seorang istri. Satu tahun kemudian, Paul memutuskan untuk bercerai dengan sang istri karena tidak ada benefit juga yang ia dapatkan. Aduh,
Untuk itu ia membagi sebagian hartanya dengan sang istri. Dengan begitu harta Paul mulai menipis yang mengharuskannya bekerja kantoran. Suatu hari Paul mengikuti acara pesta yang digelar oleh tetangganya yang bernama Dusan. Pada pesta itu Paul mabuk berat hingga ia teler dan tertidur di rumah Dusan. Setelah itu kita diperlihatkan seorang wanita Asia bernama Lan. Ia ketahuan mencuri beberapa obat dengan alasan untuk mengobati temannya karena tidak punya uang. Melihat ada yang aneh pada salah satu kaki Lan, Paul pun mencoba mengurut kaki Lan dan akhirnya ia tahu kalau kaki Lan buntung yang mengharuskannya menggunakan kaki palsu. Untuk itu Paul menyarankan Lan untuk mendatangi dokter spesialis untuk menangani kakinya. Maybe even a new hip. You gotta go to a special. Menganggap Paul adalah dokter, Lan pun mengajak datang ke kediamannya yang ternyata di dunia kecil juga terdapat pemukiman kumuh seperti di dunia normal. Setibanya di kosan teman Lan menyuruh Paul untuk memberikan obat pada teman Lan, yang sebenarnya Paul juga tidak tahu dosis yang terkandung pada obat tersebut. Hal itu mengakibatkan teman Lan meninggal dunia pada keesokan harinya. Where's Gladys? Tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, Lan meminta Paul untuk membetulkan kaki palsunya yang rusak. Namun bukannya HD, kaki palsu Lan malah tambah rusak. Akibatnya Lan meminta ganti rugi pada Paul. Paul yang tidak punya uang pun hanya bisa menggantinya dengan membantu pekerjaan Lan sampai Lan mampu membeli kaki palsu yang baru. Sepulang bekerja, Lan mengajak Paul membagikan makanan pada orang-orang. Hal itu membuat hati Paul tersentuh yang mana orang sederhana saja masih peduli dengan orang-orang sekitar yang membutuhkan. 2 bulan kemudian, betapa terkejutnya Dusan setelah melihat Paul yang sekarang menjadi petugas kebersihan. Untuk itu, Paul meminta tolong pada Dusan agar dirinya bisa bebas dari Silan. Just until she gets a new foot. Where will that be? Dusan will save you. Setelah itu, Dusan memberitahu Lan bahwa dirinya akan mengajak Paul ke Norwegia dengan tujuan membebaskan Paul dari Lan. Namun di sini Lan kekeh ingin ikut bersama Paul dan Dusan. I go Norway too. Paul, you help me on the trip. Kemudian berangkatlah mereka menggunakan kapal menyusuri sungai yang sangat indah, yang sebenarnya itu bukanlah sungai melainkan semacam solokan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sebuah kapal kecil yang mana di kapal tersebut ada Dr. Jorgen dan sang istri. Akhirnya mereka menumpang ke kapal Dr. Jorgen. Di sini Dr. Jorgen menjelaskan bahwa umat manusia sebentar lagi akan mengalami kepunahan akibat pemanasan global. Namun dirinya sudah membuat semacam terowongan untuk menyelamatkan umat manusia mini dari pemanasan global tersebut. Environmental disaster from the earth. Sesampainya di Norwegia, mereka disambut dengan pemandangan pedesaan yang indah dan sejuk, yang mana pedesaan itu sudah disiapkan oleh Dr. Jorgen. Setelah itu, mereka diperlihatkan sebuah terowongan berlapis nikel yang mampu menahan umat manusia dari pemanasan global. Tak hanya itu, Dr. Jorgen juga sudah menyiapkan bahan makanan dan semua kebutuhan manusia untuk beberapa ribu tahun ke depan sampai planet bumi kembali normal. Teori kepunahan manusia ini sudah diteliti oleh para ilmuwan hebat dunia, Dr. Jorgen salah satunya, yang mana ia sudah menyiapkan semua ini untuk menyelamatkan sebagian umat manusia jika terjadi bencana dahsyat di masa yang akan datang. A plan. Di saat Paul dan semua orang sependapat dengan Dr. Jorgen, Dusan dan Lan malah tidak setuju dengan perkataan Jorgen. Dusan menganggap bahwa Dr. Jorgen dan pengikutnya hanyalah sekumpulan orang-orang yang takut dan tidak mau menerima kenyataan hidup. Behave like people always behave. They're all gonna go insane. Saat Paul mengajak Lan masuk ke terowongan, Lan menolak ajakan Paul dan lebih memilih hidup seperti biasa dan terus berbuat baik pada semua orang. Setelah Paul masuk, ia sadar kalau pantoburi imahnya belum dikunci dan poe ranginang juga belum diangkat.
Untuk itu ia memilih kembali dan hidup bersama Lan menjadi orang baik. I was thinking about what you were saying. It was a love fuck. Akhirnya, Paul merasakan kebahagiaan menjadi orang yang sederhana, apalagi saat dirinya sedang membagikan makanan pada orang lain. Tak hanya itu, ia juga sebentar lagi akan menikah dengan Lan dan film pun tamat.